Monggo dari Jamaah Putra ingkang ngajak monggo. Ngapunten Gus niki wonten rombongan saking tebih saking Taiwan, Astagfirullahaladzim. saking luar negeri. Oh, bagaimana kalau jemaah teras gubuk jalan-jalan ke Thailand bersama? Setuju. Cocok, Gus. Thailand apa Taiwan? Taiwan. Oh, Taiwan. Oke, 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 oke. Monggo perkenalan, Mas. Siap, 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 siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu Gus dalam Asma Fadli asli Jakarta Gus kula Gus aslinipun. Oh, ngono ya. Kok basa Jawane kok cowangki ya awakmu? Nah, Kula mondok teng Pondok Maya Gus. oh alhamdulillah al-islah ya. Nggih. Alhamdulillah. Kalian nggih nderek-nderek kuliah ngoten Gus teng Ponorogo. Badhe nderek tanglet Gus nyun sewu. Ingkang pembahasan pertemuan kala wingi kalih niki wau terkait penyebab perkara-perkara ingkang ndamelaken kufur ngoten lho Gus. Niki kan disebabkan karena adanya istihza atau ihanah terhadap perkara yang kita perbuat Gus ngoten. Yang badhe kula tangletaken sikap kita kan menawi melihat ada orang yang melakukan perihal-perihal kados mekaten, kita sikap apa Gus yang harus kita ambil Gus? Mengingat ada hadis man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi Gus. Ya, artinya kalau memang kita punya cara untuk kemudian mengarahkan orang yang melakukan itu dengan cara yang baik dan benar itu ternyata ya penting, Pak. Karena sebuah keinginan yang baik tidak dilakukan dengan cara yang benar, itu juga dampaknya juga menjadi tidak baik. Artinya ketika kamu merasa bahwa kamu punya kemampuan untuk menyadarkan orang tersebut, itu metodologinya harus kamu kuasai betul itu. Ilmu komunikasinya, kemudian kapan timingnya, itu para masyayikh kita mengajari itu dengan baik. Artinya masyayikh kita adalah orang-orang yang selain alim, beliau adalah orang-orang yang benar-benar hakim. Selain benar-benar cukup secara keilmuan, beliau adalah orang yang penuh kebijaksanaan dalam mengarahkan orang dari hal-hal yang cukup negatif menjadi super positif. Itu kita yang harus belajar dan itu jam terbang, Pak. Nggih. Itu jam terbang, positif ya. Positif. Karena imam kita sepakat ya. A'immatuna madzhabul ashabus syafi'iyah itu bahwa nahi mungkar dengan cara yang mungkar itu sama sekali tidak sama sekali boten diinginkan. Sekedap. Ada beberapa catatan-catatan saya di Madinah yang tadi tidak sempat saya ceritakan kan. Sama kudu ngerti ya. Loh niki saestu nih. Ini tanpa jenengan harus tahu bahwa catatan ini saya di Madinah artinya semua situasi belum terjadi. Dan memang kalau nulis niki memang kula pengen kak tulisi kabeh. Yang kemarin ketika sama Mas Ikdam saya katakan bahwa di antara karakter seorang santri itu adalah al-mu'min itu yasturu wa yansah. Tapi wal fajir iku yu'ayyir wa yafdah. Oke ya. Bahwa seorang mukmin, seorang santri itu ketika melihat kemungkaran, ketika melihat hal-hal yang buruk dari sisi syariat, dari kacamata syariat, maka dia akan mencoba ketika pelakunya ini adalah muslim, podo-podo santri ini, dia akan mati-matian untuk menutupi itu, kemudian pelan-pelan menasihati. Berbeda kalau kemudian dia memang duduk santri, Pak. Wal fajir iku yu'ayyir, dia pasti akan membuli dan kemudian mengeser semua buliannya itu, mengumumkan semua buliannya itu. Lah padahal awake dhewe kadung kena ya Allah. Apa ya ayate lali aku? Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah fil ladzina amanu. Apa terusannya? Jawabannya apa? Lahum adzabun alim. Lahum adzabun alim. Ya benar ya? Lahum adzabun alim. Siapapun di antara kita yang mengaku beriman, kemudian kita ini ternyata ikut bahagia, ikut senang ketika ada sesama orang mukmin terbuka keburukannya, konangan eleke, maka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran.
Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wong-wong sing model ngono iki pasti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih besok di hari akhir, di hari pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Innalladzina sa'tanane wong akeh yuhibbuna kang padha demen sapa alladzin antasyi'a yen to kuncara. Kuncara ku apa, Pak? Terkenal, Gus. Terkenal. Viral. Apa al-fahishatu. Barang kang Allah, barang kang jember. Fil ladzina ing dalem wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin. Terusane apa? Lahum adzabun alim. Lahum adzabun alim. Dia pasti akan mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kenapa kemudian kita dapat dawuh ijtahid, iki kak tulis tenan panjenengan. Ijtahid antasturul usah fa inna dhuhura ma'asihim aibun fi ahlil Islam. Paham nggak? Siapapun di antara kita sesama orang muslim kemudian melakukan kesalahan, kok viral dan kita kemudian membiarkan viralitas itu. Bukan membiarkan kelakuannya loh ya, tapi membiarkan viralitas itu. Apalagi ikut memiralkan. Maka kamu sudah lepas tanggung jawabnya dari tanggung jawab sesama atau ukhuwah diniyah bainana. Paham kan? Karena apa? Fa inna dhuhura ma'asihim aibun fi ahlil Islam. Apapun bentuknya, apapun alasannya, atas nama apapun kesalahan masing-masing dari kita, kalau sampai didengar orang yang kebetulan belum sama keyakinannya dengan kita, itu adalah aib. Paham? Makanya aku cocok ambek winginane lho. Winginane ini kalau ndelok teng TikTok. Lali kula kata-katane nggih mboten patek karungane Kak Sawang tok, tapi aku cocok ngono tok. Aku cocok nek Kak Sawang. Aku yo gak tau nge-like, yo gak tau dislike, aku gak tau aku nyen Pak Sawang tok ngono tok. Walhasil dia hanya mengatakan bahwa la iya nek ngene titik-titik geger, titik-titik geger, titik-titik geger. Ini ditolak begini, ini ditolak, ini ada dakwah ditolak, ada begini ditolak. Lah ngene iki apa gak do seneng wong-wong sing kebetulan gak sama dengan kita kalau kita rewel, apa-apa rewel. Pak aku sing gak ilang-ilang rewel tok. Ya, intinya begitu. Artinya sampai jadi santri, ojo boyong-boyong sisik, nek kira-kira urung iso kaya kiaimu, wis kira-kira ngono. Lah urung iso kaya Gus Najib ya aja boyong wis ngono tok. Nggih. Sampun cekap, atur nuwun. Nggih, sampun cekap mangkat. Nggih. Matur sembah nuwun Gus. Selanjutnya mic di belakang. Apa, Pak? Pun atas nggih. Gantos. Ingkang jamaah putri manawi, monggo. Ingkang geser mriku, Mas. Gus ngapunten niki wonten rombongan saking perangkat desa Setemanggung Jawa Tengah. Oh iya. Rombongan perangkat desa Setemanggung Jawa Tengah. Rombonganmu ta? Sanes. Oh ngono. Rombongane Habib. Iya. Habib inti Habib. Oh, nggih pun kesane. Habib niku rencang kula. Sakniki dadi lurah. Lah nggih, biyen ning pondok ngapusinan bahasa tengah omah. Ngapusi sak desa, dadi lurah deh lah. Tapi santri, ngapusine santri tok nyebabi perangkat liyane kabeh melu ngaji. Nggih lho. Semonggo. Perkenalan saged jumeneng. Mikir dereng gantos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gus, kula paring asma muntaha saking Jombang. Ajeng nderek tanglet menyinggung tentang niku hal-hal ingkang viral sakniki kan wonten apa pepatah maqalahu netizen. Iya. Al-adab fauqal ilmi. Ngoten. Jadi seakan-akan itu menjadikan ilmu itu lebih utama, lebih lebih baiklah daripada ilmu itu sendiri. Padahal kan dalam nggih wonten teks niku kan teng kitab niku ya bunaya ij'al ilmaka milhan
wa adabaka dakikon. Ngoten. Lah niku sing kajeng kula tanyakaken niku kan ada beberapa waktu napa posisi niku kan kita harus mendahulukan adab daripada ilmu dan ada kita itu mendahulukan ilmu daripada adab. Ngoten. Nah sing kula tanyakan niku kapan dan di mana kita bisa mendahulukan ilmu itu daripada adab dan mendahulukan adab daripada ilmu pun ngoten. Al-adab fauqal ilm. Iku kudune dadi slogan ning pesantren. Wa kaifa nata'addab bila ilmin. Bagaimana cara kita kemudian tahu bahwa ini adabnya harus bagaimana, etikanya harus bagaimana tanpa keilmuan. Makanya benar dikatakan kun ma'abna'id dunya bil adab wa ma'abna'il akhirah bil ilmi wa ma'al arifin kaifa syi'ta. Kalau kita lagi bersosial dengan orang awam, bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat yang sangat multi napa namanya multi culture, mohon maaf bahkan nggih secara tingkatan pokoknya bermasyarakat lah, maka etika di tempat itu harus kita junjung setinggi-tingginya. Wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Jenengan walaupun orang Surabaya kalau sudah masuk Solo, maka etika Solo harus selalu menjadi pedoman. Sama ndak bisa sebagai orang Surabaya ngomong, lu ngene Surabaya biasa. Gak bisa. Kun ma'abna'id dunya, kalau kita sedang berbicara dengan orang awam, maka etika segala-galanya. Tapi wa ma'abna'il akhirah bil ilmi. Kalau kita sesama santri, dasarnya adalah keilmuan. Adab nanti dulu. Mohon maaf Pak Perumus, jangan dipotong dulu ini keterangan saya. Mohon maaf. Saman biasa nggak lihat Basul Masail seperti itu? Iya bukan? Karena ma'abna'il akhirah lewat santri-santri kelas, maka acuannya keilmuan. Tapi wa ma'al arifin kaifa syi'ta. Kalau kita di hadapan para masyayikh terserahlah. Kowe arep macak model biaya terserah bebas. Karena masyayikh punya kemampuan untuk menerima kamu apa adanya. Kowe arep macak khusuk, masyayikh pirsa nek kowe belas gak khusuk. Kowe arep macak ora khusuk, masyayikh lapang dada untuk menerima itu semua. Artinya, kapan kita akan tahu ini semua? Ya ketika dasar keilmuan kita cukup. Kita mau bagaimana hari ini? Gitu loh. Al-adab fauqal ilmi itu sebetulnya harusnya itu menjadi slogan-slogan bagi para santri sing sok-sokan kemlelet mek gara-gara rodok iso ngaji. Paham? Mulai iso ngaji. Mergo nek wong iku tas iso ngaji, pancen mletene masyaallah. Jan masyaallah. Rodok paham selamu taufik ngono wis nyawang wong-wong nek skleru. Apane selamu taufik boyong buyar wis iki. Iya betul. Loh iya. Tapi bahwa kemudian ketika kita bermasyarakat, maka tolong itu tinggalkan semua, paham nggak? Keilmuan itu tolong diletakkan dulu. Tapi adab didahulukan. Makanya positioningnya harus jelas. Kalau kita dengan masyarakat, ojo gaya-gayanan, gue cetuk wong ning ngarepan. Bek, mak, sik dulu. Allah Subhanahu wa taala itu.
Jangan gitu, saudara. Jangan gitu. Kowe gaya-gayanan, bos, mari di untuk ijazah Hatam Fathil Wahab. Kiai yang sudah dikiaikan di sana, di daerah kamu, semua orang tahu bahwa kiai ini paling mentok biar ngajine takrib misale. Kamu ojo terus gaya-gayanan. Enon sewu ya jangan buat untuk mriku. Paham sampean? Kalau kita bermasyarakat, maka adab adalah segala-galanya. Tapi kalau kita sudah sesama santri, sesama wong-wong sing pancen gula wentahe iku ngaji, ya wis acuannya ke ilmu. Dan etika itu beda-beda. Makanya kalau matur wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Ada beberapa orang, ada beberapa daerah, ada beberapa wilayah itu memang menganggap bahwa kata-kata tertentu atau perilaku tertentu itu adalah sebuah kesopanan. Tapi perilaku atau kata-kata itu ketika dibawa ke daerah lain, ini adalah sebuah penghinaan misalnya. Wah itu kan bahaya, gitu loh. Makanya hati-hati kalau kita geser. Bon, intinya saman paham lah kali maksud saya. Ini bisa dipahami apa enggak? Iya. Artinya bahasa al-adab fauqal ilmi itu aku penak-penakan ae. Wa kaifa nata'addab ma'al ghair wa nahnu walasna bi'alimin, katakan walasna bi'ulama. Kita enggak ngerti, kita bodoh gampangane. Awake dhewe bodoh. Bagaimana kemudian kita bisa ngepaskan adab itu? Bagaimana kalau kita dengan anak-anak kecil? Bagaimana kalau kita dengan anak-anak yang seumuran, dengan teman, dengan orang yang lebih tua, dengan saudara, orang tua? Ikan kabeh adabnya beda-beda, Pak. Nah ini kan butuh pengetahuan untuk itu semua. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira ngono. Oke.